Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Baik, Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita. Insyaallah masih di kitab fikih, yaitu Darul Bahiyah fi Masail Fikih Imam Syaukani. Insyaallah kita masuk di Kitabut Ta'am, masuk di bab Ats-Tsabh, penyembelihan. Baik. Terkait di sini masalah penyembelihan, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari, karena ini terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tidak terlepas kita yang namanya menyembelih hewan. Ya, tak lepas. Maka kaidah atau syariat memberikan petunjuk agar teratur, tertata rapi, tidak ada yang terzalimi. Baik, qala al-muallif babu ats-tsabh. Muallif memberikan definisi, yaitu apa itu penyembelihan. Huwa ma anhara ad-dam wa faral audaj. Apa yang disebut dengan mengalirkan darah. Apa yang disebut dengan mengalirkan darah di bagian leher atau tenggorokan binatang. Itu kirasmallahi alaihi, dan disebut nama Allah atasnya. Ya, di sini secara bahasa ats-tsabh yaitu sembelihan. Secara syar'i sebagaimana disebutkan tadi, yaitu menyembelih hewan dengan cara mengalirkan darahnya. Ya, sesuai dengan tata cara syariat. Ya, itunya proses penyembelihan hewan darat yang halal dimakan, yang mudah dikuasai. Karena kalau yang liar itu di apa? Diburu. Pertemuan udah lewat. Ya, dengan memotong tenggorokan sebagai jalurnya apa? Nafas atau makanan. Beda tenggorokan kerongkongan. Beda tenggorokan dan kerongkongan. Ya, di dalam hal ini sepakat ulama ada 4 urat yang harus terputus di leher binatang tersebut. Ya, 2 jalur makanan dan jalur nafas. Selebihnya itu ada di sampingnya 2, jadinya 4 semuanya. Maka ini harus terpotong, sepakat ulama. Tapi khilaf ulama, bagaimana kalau cuma 2 terpotong? Ya, 2 terpotong, hanya kerongkongan dan tenggorokannya. Khilaf. Namun kita tidak bisa terlalu panjang lebar, waktu kita terbatas. Yang jelasnya, untuk lebih amannya, yakhruju minal khilaf, kita keluar khilaf, hendaknya kalau mau menyembeli, sembeli semua itu. Ya, potong semua itu. Ya, kan ada 2 urat besar, yaitu jalur makanan dan nafas. Di sampingnya ada yang lagi urat-urat yang kecil, ada 2. Maka dipotong semua ini. Kalau terpotong semua ini, keluar dari khilaf. Ya, baik. Namun ada beberapa poin sebelum kita lanjut. Penyembelihan at-tazkiyah ats-tsabh menjadi ada berapa poin. Sabah, penyembelihan dengan memotong tenggorokan. Ini berlaku
yang semua binatang yang pendek lehernya, istilahnya sabah. Nahar, fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Fasholli li rabbika wanhar, dan kurbanlah. Nahar itu kurban untuk unta, zabah untuk sapi dan seterusnya. Kenapa? Unta panjang lehernya, ya. Artinya nahar itu khusus untuk unta. Zabah, fuqaha menjelaskan bagaimana cara menyembelihnya. Itu beda dengan unta. Unta kalau disembelih bukan bagian sini, tapi bagian sininya. Tapi kalau sapi itu bagian tenggorokan sininya. Tapi kalau unta bagian bawahnya. Itu perbedaannya. Makanya unta disebut an-nahar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Artinya wanhar untuk unta. Tayyib. Dan selanjutnya di sini wa dzukira smallahi alaihi walau bihajarin aw nahwihi ma lam yakun sinnan aw dhufuran. Dan menyebut nama Allah ketika saat menyembelih meskipun pakai alat dari batu atau semacamnya, dan jangan menggunakan gigi atau tulang. Ya, tentang masalah ini hadis ya Rafi bin Khadij dan mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan bertemu besok musuh-musuh, ya, walaisat ma'ana mudda, dan tidak ada di sisi kami alat untuk menyembelih. Maka kata Rasulullah SAW, ma anhara ad-damah wa dzukira smullahi fakulu. Sembelihan itu apa yang bisa mengalirkan darah dan menyebut nama Allah. Apa yang mengalirkan darah? Kalau tumpul bisa enggak? Ya, maka makanlah. Kata Rasulullah SAW, makanlah selama bukan lesasin wa zufur, bukan gigi dan tulang. Ya, bukan gigi dan tulang. Tayyib. Tentang masalah menyebut nama Allah dalam sembelihan ada beberapa poin terkait dengan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa menjadi syarat sah penyembelihan. Paham syarat sah? Paham syarat sah? Paham tak apa syarat sah? Tidak sah kalau tidak ada itu. Contoh, syarat sah salat apa? Berwudu. Wudu ya? Berwudu ya? Terus ketika antum salat, selesai salat antum lupa, oh ternyata belum wudu, sah salat antum? Tidak, harus diulangi. Itu menjadi syarat sah. Ya, jadi syarat sah. Tidak sah meskipun dilupa. Sebagian ulama mengatakan menyebut nama Allah itu syarat sahnya sembelihan. Syarat sah. Tidak sah sembelihan kalau tidak sebut nama Allah. Terus yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa itu merupakan wajib, perkara wajib. Paham wajib? Bedanya dengan syarat? Kalau wajib dilupa, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sengaja tidak sah. Paham tidak? Bedanya dengan syarat.
Syarat lupa tidak lupa tetap tidak sah. Kalau wajib, kalau dilupa, insya Allah tetap sah. Tapi kalau sengaja tidak sah. Dipahami? Lanjut. Imam Syafi'i dan lain mengatakan bahwa menyebut nama Allah itu adalah hukumnya sunnah. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena ahli kitab halal sembelihannya. Apakah ahli kitab menyebut nama Allah? Menyebut nama Allah? Tidak. Tentu kaum muslimin lebih mulia daripada ahli kitab. Itu alasannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dipahami? Jelas ya? Bahwa menyebut nama Allah ketika sembelih itu hukumnya sunnah. Alasannya demikian. Karena ahli kitab boleh dimakan sembelihannya. Sementara kaum muslimin saudara kita, kaum muslimin lebih mulia daripada ahli kitab, maka lebih aula untuk dimakan sembelihannya meskipun tidak sebut nama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi keluar dari hilaf ini ahsannya sebut nama Allah. Tapi kalau dilupa maka sah tidak kalau dilupa? Sah tidak dilupa? Tergantung. Kalau antum menjadikan dia sah, maka tidak sah. Dipahami? Kalau antum menganggap bahwa sesahirnya hadis, sesudah hadis seperti yang lalu, maka dengan ayat yang lalu maka tidak sah sembelihan. Ala kulli hal, kita tidak perlu panjang lebar persoalkan panjang lebar khilaf ulama. Yang jelasnya kita sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Allahu a'lam bishawab. Pendalilannya Al-Imam Syafi'i juga kuat dari sisi dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk syarat-syarat sah penyembelihan itu sebagian besar, artinya kebanyakan para ulama membagi 3 kelompok. Ada syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, syarat yang berkaitan dengan hewan disembelih, dan syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan. Itu sebagian kelompok ya 3 ya. Ada sebagian besar 3 kelompok. Adapun yang syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, yaitu yang pertama dia harus tamyiz, berakal. Orang gila enggak sah sembelihannya. Terus tamyiz, mana tamyiz? Paham ya? Laki-laki maupun perempuan. Ada statement di kalangan kita kaum muslimin, terutama di Bugis, perempuan tidak boleh menyembelih hewan. Itu salah, keliru. Ya, tidak ada bedanya perempuan laki. Ya, bisa menyembelih. Dia seorang muslim atau ahli kitab. Ya, ahli kitab. Ya. Karena di sini Allah berfirman, "Ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum." Makanan yang diberi kitab, ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksudnya di sini tafsir para ulama adalah sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas, yang dimaksud makanan mereka adalah sembelihan mereka. Ya. Adapun selain ahli kitab, maka sembelihannya apa? Haram. Tidak boleh dimakan. Itu terkait dengan syarat orang yang menyembelih. Ya, harus menyebut nama Allah. Yang kedua harus menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut nama selain Allah. Ya. Karena Rasulullah SAW merasa la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih selain nama Allah. Ya. Selain nama Allah. Seperti apa? Sembelihan untuk kuburan, pohon, sungai,
dan seterusnya. Ini hukumnya ma'ruf, terlarang, haram. Terkait hewan yang disembelih, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa yang dipotong itu ada saluran pernapasan, saluran kerongkongan, dan 2 urat yang di dekatnya, ya, 2 urat yang mengikat, yang mengapit di antara saluran pernapasan dan kerongkongannya, ya. Maka dengan cara ini darahnya akan mengalir deras, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man ahrad dam wa dzukira smallahi alaihi faquluhu laysa sin wa dzufur. Apa saja yang bisa mengalirkan darah, artinya darahnya terpancar, mengalir darah secara sempurna, ya. Maka di dalam hadis ini jelaskan bahwa darah itu harus mengalir sempurna, ya. Sebagaimana dijelaskan tadi, 4 urat leher harus terpotong, sepakat ulama, ya, sepakat ulama. Nah, terus jika seekor hewan terkena sebab kematian, dijelaskan dalam surah Al-Maidah kemarin, tercekik dan seterusnya, dimakan binatang buas, maka ketika hewan tersebut masih hidup, tanda-tanda kehidupannya masih jelas, seperti tangannya, kakinya masih bergerak, kelopak matanya masih melihat dan seterusnya, maka ketika disembelih hukumnya halal. Umpama ada ayam tabrak mobil, bukan ayam tak, terus masih hidup, boleh disembelih? Bukan ayam tak, bukan ayam tak, sembelih, baru dikasih punyanya, iya, sembelih, ya, halal, ya, meskipun ya hampir mati, selama masih ada tanda-tanda kehidupan, ya, untuk menyantapnya jadikan halal, sembelih, ya, meskipun terluka, ya, wallahu alam bisawab. Namun ada beberapa hewan yang tidak bisa disembelih secara normal. Di mana maksudnya? Liar. Gimana kira-kira? Liar, meliai. Ya. Di sini penulis wa idza ta'azzara tabahu, ketika mendapatkan halangan untuk menyembelihnya secara normal, secara syar'i normal, ya, maka boleh at-ta'nu, ya, boleh at-ta'nu memukulnya, melemparnya, ya, sampai mati, ya, sampai mati. Ada seperti demikian, ya, artinya tiba-tiba dia jadi liar, melihat dulu sembelih, lari umpama, ya, boleh demikian, susah untuk disembelih, maka syariat membolehkan untuk, ya, melemparnya, memukulnya sampai mati. Maka seperti inilah bisa, ya, seperti sembelihan. Maka ini juga disebutkan namanya akar, al-akru, melukai hewan yang sulit ditangkap, yaitu membunuh hewan ternak yang tidak dapat dikuasai secara normal dengan cara melukainya, yaitu pada bagian tubuh mana saja selain tenggorokan dan bagian bawah leher. Hal ini berdasarkan hadis Rafi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seekor unta pernah kabur, kemudian seseorang memanahnya hingga terhenti. Nabi SAW bersabda, ya,
manadda alaikum fasna'u bihi hakadha. Jika ada hewan yang lepas dari kalian, perlakukanlah ia seperti ini. Dipahami? Lari kan? Ligere, palari. Denule tikang. Yang mana hukumnya? Dipanah boleh sampai dia mati. Hukumnya halal. Namanya al-akru. Ya. Tayyib, nah, lanjutkan. Syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan, alat yang dipakai untuk menyembelih, syaratnya itu harus melukai, baik dari besi, tembaga, batu atau bahan lain yang bisa memotong. Kalau bila bambu, cawile, apa itu? Bisa tidak? Bisa. Tajam ya? Ayam bisa. Ya. Artinya apa saja yang bisa mengalirkan darah? Ya, disebut nama Allah di atasnya, maka itu sembilan yang sah. Yang tidak boleh segala bentuk tulang. Tulang apa saja? Terus gigi dan kuku tidak boleh dijadikan sebagai alat penyembelihan, karena Rasulullah SAW bersabda, gigi itu adalah bagian dari tulang, dan kuku itu adalah alat penyembelihannya bangsa Habasyah yang kufur. Bahkan kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Ya, tayyib. Ya, intinya alat menyembelih itu apa? Yang bisa mengalirkan darah. Terus ada hadis di Arba'in Nawawi, yaitu innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinu al-qitlah. Wa idza zabahtum, ketika kalian menyembelih, fahsinu al-zabah, perbaikilah cara menyembelihmu. Terus wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia mempersiapkan alat sembelihannya, mempertajam, mengasah. Ya. Kenapa? Fal yurih dzabihatahu, agar yang disembelih itu merasa nyaman. Maka ini tidak boleh menyiksa sembelihan. Termasuk menyiksa adalah memakai alat yang tumpul. Meskipun meninggal, mengalirkan darah, tapi tersiksa binatang. Ya, tersiksa binatang. Maka tidak boleh memakai alat yang tumpul. Dipahami ini? Ya. Wal yuhidda hadakum syafratahu, dan fal yurih dzabihatahu, hendaklah kalian membuat sembelihan itu jadi tenang, senang, nyaman ketika disembelih. Kadang-kala kita sembelih ayam, ketika sembelih kio imun itu terasa sakit, itu sakit. Makanya supaya jangan juga perlihatkan binatang antum mengasah pisau alat sembilan di depan matanya. Kalau begitu Anda 2 kali menyembelihnya, dia tersiksa. Jelas ya ini? Itu kaidah dalam alat sembelihan. Itu harus menajamkan pisau. Ya, harus menajamkan pisau. Kita lanjutkan dulu baca apa yang keterangan dari Syekh. Sudah tadi, wa yahrumu ta'dzibu as-sabiha, tidak boleh menyiksa, menyakiti sembelian. Di panamate polo-polo nih. Ya, belum selesai, belum mati, dikuliti nih. Itu hukumnya tidak boleh.
Tidak boleh menyiksa hewan. Ya. Terus ini cara menyembelih, sunnah-sunnahnya menyembelih, baringkan sebelah apa? Sisi kiri. Ini untuk kenyamanan hewan, agar dia bergerak leluasa setelah disembelih. Karena jemaah sekalian, kalau nyawa mau direnggut itu sakit. Antum sudah lihat bagaimana hewan disembelih, sakit ya, kakinya apa? Itu seperti itulah ketika nyawa mau dicabut dari tubuh. Terus menyembelih unta dengan cara sambil berdiri, itu beda. Di dalam syariat berbeda cara menyembelih unta dengan hewan yang lain yang disunahkan. Ya, dengan cara berdiri, dengan kaki kirinya terikat, lalu menusuk. Kalau kambing kan, sapi kan begini digorok ya, digorok ya, begini. Tapi kalau unta tidak. Unta itu sesuai dengan sunnah dalam hadis Rasulullah SAW, ditusuk bagian rongga di antara pangkal leher dan dadanya. Ya, dengan alat ya penyembelihan, bukan di pangkal tenggorokan, bukan. Kalau selain unta yang pendek lehernya itu sunnahnya di sini. Tapi kalau unta di sini, di bawah ki. Ya, kan di sini tidak ada unta juga ya. Enggak ada unta. Ya, karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, unta didirikan dengan kaki tiga. Kayak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seseorang yang merebahkan untanya untuk disembelih. Ia menegurnya, ya, tegakkan, berdirikan ia dalam keadaan terikat kaki kirinya. Itulah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta disembelih dalam keadaan berdiri, sunnahnya. Selain itu baring. Tapi kadangkala kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, terutama di Bugis, kalau menyembelih hewan banyak tata caranya ya. Ada istilah jinneki. Gimana kira-kira itu? Ada istilah jinneki, maksudnya apa maksudnya jinneki? Bolowai. Gimana caranya berwudu dan tidak sholat? Hewan tidak sholat? Apa maksudnya jinneki? Mungkin ini kasih segar-segar supaya segar-segar, wallahu a'lam. Tapi masalahnya kebanyakan dibawa ke arah yang sisi negatif. Ya, kita tidak tahu apa alasannya. Ajeni besai ulunni besai bolowai dena saya ku dena wakro. Benar ya? Benar? Tanya dulu kenapa disebut begitu. Ya. Kalau hanya untuk sekedar supaya segar-segar, wallahu a'lam bishawab. Itu bukan syarat, itu bukan syarat. Terlebih lagi kalau terkait dengan masalah sabun ligarillah, iminyaki nih, ipendre boleh rumpu-rumpu nih. Saya pernah dapati. BMBL ke GRI, kalau sembeli kambing itu, ipendre boleh, iminyaki rumpui. Begitu juga ayam, diminyaki, didupa-dupa. Ini masih bagian dari apa? Masih bagian dari budaya nenek moyang dulu. Nenek moyang turun-temurun diamalkan. Siapa yang bisa hilangkan ini kecuali kalau bukan kita? Belajar agama. Ya, masih banyak, tidak bisa dipungkiri. Masih banyak di pelosok-pelosok desa. Ya, bahkan di sekitar sini masih banyak. Masih banyak. Ya, yang menyembelih selain nama Allah. Wa zakatul janin zakatu ummihi. Ketika
kita sembeli hewan yang hamil. Hewan yang hamil setelah disembeli anaknya dalam perut ikut meninggal. Apakah halal anaknya yang meninggal itu? Hadis Rasulullah SAW, sakatul janin, sakatu ummi. Sembelihan janin, sembelihan ibunya, ngikut ke ibunya. Ketika ibunya disembeli dan anaknya meninggal, ikut ke ibunya. Dipahami? Jadi kalau sudah meninggal, ini pendapat yang rajih di antara para ulama. Artinya bukan lagi bangkai. Tapi kalau masih hidup, maka harus disembeli. Ya, kan hadis zakatul janin, zakatu ummihi. Sembelihan anaknya janin yang dalam perut ketika meninggal setelah disembeli ibunya, maka ngikut. Dipahami? Ini pendapat jumhur ulama. Baik. Dan apa yang bagian dari binatang itu bangkai diambil dalam keadaan masih hidup. Dipahami? Irtai dari apapun. Ya, bagian dari binatang yang masih hidup dipotong itu bangkai, tidak boleh dimakan. Dari sini pahami? Sama sapi kakinya hilang satu, masih hidup dia, maka kakinya ini adalah bangkai, tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Terus watahillu maitatani wadamani, ya, ini sudah jelas dua bangkai yang halal, ikan dan belalang. Ya, watahillu al-maitatu lil muttari, dan halal, ingat, halal bangkai ketika dalam keadaan darurat. Halal bangkai ketika dalam keadaan darurat. Apa maksud darurat? Mengancam. Artinya mengancam apa? Apa maksudnya? Kalau tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali itu. Umpama kita tersesat di hutan, yang ada cuma bangkai, yang cuma bangkai atau daging babi umpama, maka apa terjadi? Boleh. Seketika itu hukumnya halal. Nah, batasannya sampai di mana? Intinya darurat di sini itu mengancam nyawa. Tidak ada yang bisa dimakan kecuali itu, maka kita itu boleh. Hanya sekedar untuk bertahan hidup. Jangan makan sepuasnya. Mumpung kesempatan kesempitan, nggak boleh. Hukumnya haram. Yang lebih itu haram. Artinya di sini batas yang wajar yang bisa kita bertahan hidup. Ya, segala sesuatu yang namanya darurat itu hukumnya halal. Jelas ini? Paham ya? Itu boleh. Yang halal, yang haram bisa jadi halal ketika dalam keadaan darurat. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, cukup dulu karena waktu kita terbatas. Insyaallah kita masuk ke Umdatul Ahkam.